Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nain Mayanti dengan NPM 102220052 dari kelas C1 Akuntansi 2022 Universitas Teknologi Digital. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Tata Kelola Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Mailani Perwanti SE MSI. Nah, di video kali ini saya akan membahas sedikit materi mengenai pemahaman etika bisnis di perusahaan. Nah, yang pertama yaitu pengertian etika bisnis di perusahaan itu apa sih? Nah, etika menurut Yunani kuno yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Nah, menurut Wahyu dan Ostaria pada tahun 2026, etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai ataupun kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan juga tanggung jawab. Nah, adapun menurut Beckham pada tahun 2024, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Dan setelah dianalisis, Bertnes pada tahun 2024 menyimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu yang pertama sebagai sistem nilai, yakni nilai-nilai dan juga norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua yaitu sebagai kode etik, yakni sekumpulan asas ataupun nilai normal. Dan yang terakhir yaitu sebagai filsafat moral, yakni ilmu tentang mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah, di dalam poin ini kita akan menemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dasar dalam etika bisnis di perusahaan. Yang pertama ada integritas dan juga kepemimpinan moral. Integritas dan juga kepemimpinan moral adalah prinsip etika yang mendasar dalam bisnis digital. Integritas ini biasanya mengacu pada kualitas moral yang melibatkan kejujuran dan juga konsistensi dalam tindakan dan juga keputusan. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan adalah konsep yang menekankan bahwa bisnis harus mempertimbangkan dampak sosial dan juga lingkungan dari operasinya. Prinsip CSR ini biasanya mengarah pada upaya untuk mencapai keuntungan bisnis serta mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan juga lingkungan. Yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang penting dalam bisnis digital. Transparansi ini melibatkan keterbukaan dan juga kejelasan dalam tindakan serta keputusan bisnis, terutama terkait dengan penggunaan data pelanggan dan juga praktek bisnis online. Sementara akuntabilitas mencakup bertanggung jawab atas tindakan dan juga keputusan yang diambil, serta setiap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut. Yang keempat atau yang terakhir yaitu keadilan dalam bisnis digital. Nah, keadilan dalam bisnis digital mencakup prinsip yang menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan juga setara terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, mitra bisnis, dan juga masyarakat. Nah, prinsip ini lebih mengarah pada penghindaran diskriminasi, ketidaksetaraan, dan juga ketidakadilan dalam pengambilan keputusan bisnis dan juga interaksi. Nah, di sini juga ada dampak pelanggaran etika bisnis terhadap perusahaan. Nah, jadi apa saja sih dampaknya jika perusahaan melakukan pelanggaran terhadap etika bisnis? Yang pertama di sini ada penurunan kepercayaan konsumen. Tentu saja konsumen tidak akan mempercayai lagi pada perusahaan yang sudah terlibat dalam pelanggaran etika bisnis. Karena di era sekarang ya, siapa sih yang gak rugi? Kayak kita tuh udah tahu nih si perusahaan itu udah melanggar etika bisnis, terus masa kita harus berkecimpung atau masih berlibat ke perusahaan itu? Ya kan, jangan dong, kan harusnya ya. Nah, biasanya juga akan menyebabkan penurunan penjualan dan juga hilangnya pelanggan setia. Yang kedua yaitu penurunan penjualan. Nah, konsumen ini mungkin lebih memilih untuk membeli produk ataupun layanan dari perusahaan lain yang memiliki reputasi lebih baik gitu. Nah, dengan penjualan yang menurun, maka akan menyebabkan penurunan pendapatan dan juga profitabilitas perusahaan. Nah, yang ketiga, hilangnya investor. Nah, selain hilangnya kepercayaan konsumen dan turunnya penjualan, maka investor juga
enggan berinvestasi di perusahaan yang memiliki reputasi yang buruk. Ini ibaratnya kita nih sebagai investor, apakah kita mau berinvestasi ke perusahaan yang sudah bereputasi buruk? Ya nggak boleh ya kalau aku. Nah, dengan enggannya investor untuk berinvestasi, maka akan menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dan juga akan menghambat pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, yaitu kerugian finansial. Tentu saja perusahaan akan mengalami kerugian secara finansial karena kan tadi hilangnya kepercayaan konsumen, terus turunnya penjualan, hilangnya investor, dan juga ada biaya hukumnya loh. Nah, dan yang kelima yaitu kerusakan citra merek. Dengan melanggar etika bisnis, maka perusahaan akan merusak citra merek itu sendiri kan, dan akan sulit untuk memulihkan reputasi perusahaan itu. Dan yang keenam atau yang terakhir itu penurunan motivasi karyawan. Nah, selain yang sudah dijelaskan saya di atas seperti hilangnya kepercayaan konsumen, turunnya penjualan, hilangnya investor, kerusakan citra merek, maka karyawan juga mungkin akan merasa tidak nyaman kerja di perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran etika. Nah, maka dengan hal ini tuh akan menyebabkan penurunan moral, produktivitas, dan juga retensi karyawan. Nah, selanjutnya di sini ada strategi menerapkan etika bisnis di lingkungan perusahaan. Nah, terdapat beberapa strategi dalam menerapkan etika bisnis di lingkungan perusahaan. Di antaranya yang pertama yaitu Green Accounting. Nah, Green Accounting ini didasarkan setiap pada konsep triple bottom line yang diusung oleh Elkington pada tahun 1998 yang menekankan pada 3P yaitu People, Planet, dan juga Profit. Jadi, Green Accounting ini adalah paradigma baru dalam akuntansi yang merekomendasikan bahwa fokus suatu proses akuntansi tidak hanya pada transaksi, tapi ada juga pada peristiwa serta objek, transaksi serta peristiwa soal, dan juga lingkungan. Yang kedua, defensive green, yaitu menggunakan pemasaran hijau sebagai pengukuran preventif, yaitu suatu respon terhadap krisis ataupun respon terhadap kegiatan usaha kompetitor untuk meningkatkan citra usaha dan juga mengatasi kerusakan. Yang ketiga yaitu shaded green. Shaded green ini menanamkan modal untuk jangka panjang yang menyeluruh untuk proses industri ramah lingkungan yang membutuhkan komitmen tinggi terhadap keuangan dan juga non-keuangan. Nah, usaha dengan tipe ini akan memandang lingkungan sebagai kesempatan untuk mengembangkan inovasi pemenuhan produk dan juga teknologi yang dihasilkan dalam proses akan mengutamakan persaingan yang menguntungkan. Dan yang keempat ataupun yang terakhir yaitu extreme green. Strategi ini berisikan nilai-nilai dan juga aturan yang menyeluruh. Isu tentang produk yang ramah lingkungan akan digabungkan secara penuh ke dalam bisnis dan juga proses siklus daur ulang produk perusahaan. Nah, mungkin sampai sini saja saya menjelaskan mengenai materi pemahaman etika bisnis di perusahaan. Mohon maaf jika ada banyak kata kesalahan. Saya Irmayanti, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.